Halo, selamat datang lagi. Pernah nggak sih kamu merasa kayak sekedar menjalani hidup tapi nggak benar-benar hadir gitu? Hari ini kita bakal belajar sesuatu yang beda. Kita akan bergeser dari cuma melihat dunia, jadi benar-benar memahaminya pakai hati dan pikiran kita. Yuk kita mulai perjalanan ini untuk melihat dengan nurani. Coba deh, kita berhenti sejenak. Kapan terakhir kali kamu beneran merhatiin corak di sehelai daun atau bentuk awan di langit? Seringkali kita tuh saking sibuknya sama tujuan, kita jadi lupa nikmatin perjalanannya ya kan? Kita memang melihat, tapi apa kita beneran dengerin cerita yang dibisikin sama lingkungan di sekitar kita? Bedanya tuh jauh banget. Melihat itu ya pasif, otomatis saja terjadi. Tapi memahami, nah ini adalah sebuah tindakan. Perlu niat, perlu kesadaran. Gampangnya, ini kayak bedanya antara cuma bilang, oh itu pohon, sama beneran ngerti, loh kok daunnya kuning ya? Oh, lagi musim gugur toh? Nah, pergeseran cara pandang inilah yang akan kita dalami bareng-bareng. Untuk ngebantu kita, ada satu konsep yang indah banget namanya Niti Surti. Anggap aja ini semacam kacamata baru buat kita melihat dunia. Ini bukan cuma soal punya niat baik, tapi lebih ke punya pemahaman yang baik. Ini tuh seni untuk jadi peka, teliti, dan bisa membaca tanda-tanda yang dikasih sama alam. Yuk kita coba langsung ya, dengan latihan simple namanya mata kamera. Coba sekarang, lihat sekeliling kamu. Untuk beberapa saat, coba lihat aja tanpa ngejudge. Kamera kan nggak ngasih label cantik atau jelek kan, dia cuma merekam apa adanya. Sekarang, coba fokus ke detail. Temukan 3 warna alami di sekitar kamu sekarang juga. Mungkin warna hijau tua dari tanaman, atau abu-abu dari batu. Latihan sesimpel ini udah mulai ngelatih otak kita buat pindah dari sekedar melihat, jadi beneran memahami. Ya, persis kayak kutipan ini bilang, alam itu sebenarnya terus-terusan ngobrol sama kita. Masalahnya, bukan informasinya yang kurang, tapi kecepatan kita. Karena terburu-buru, kita jadi kelewatan banyak petunjuk. Menjadi teliti itu bukan berarti jadi lambat loh, tapi bergerak dengan kesadaran biar kita nggak salah langkah. Oke, kacamata niti surti kita udah siap. Sekarang waktunya kita pakai. Mari kita jadi detektif nurani dan coba terapkan kepekaan baru ini untuk mecahin beberapa kasus nyata di lingkungan sekitar kita. Kasus pertama kita, menanam pohon. Wah, ini jauh lebih dari sekedar urusan berkebun loh. Coba deh bayangin gini, kita itu lagi menitipkan sebuah kehidupan. Nah, kalau kita dititipin sesuatu yang berharga, masa iya kita taruh di sembarang tempat? Kita pasti bakal milih rumah pertamanya dengan super hati-hati kan? Seorang detektif nurani yang baik bakal nyari 4 petunjuk kunci ini sebelum menanam. Ini tuh sama persis kayak kita milih tempat buat diri kita sendiri. Kita mau nggak sih duduk di bawah panas terik seharian atau di tempat yang becek terus? Nah, pohon juga punya seleranya sendiri. Memberinya rumah awal yang pas itu kunci supaya dia bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan baik. Kepekaan yang sama yang kita pakai buat nemuin rumah buat pohon, ternyata bisa juga bantu kita memahami sesuatu yang sering banget kita abaikan. Perjalanan sampah kita. Oke, kita beralih ke kasus kedua. Yuk, kita mulai lacak jejaknya. Coba perhatiin deh, gimana rantainya terbentuk. Dimulai dari satu tindakan kecil yang kelihatannya sepele, cuman satu bungkus plastik yang kebuang. Kita udah lihat ini terjadi dalam skala besar kan? Contohnya di sekitar Sungai Citarum, atau pas banjir di Dayakolot, di mana tumpukan sampah itu benar-benar memperparah situasinya. Ini bukti nyata banget gimana tindakan-tindakan kecil tanpa sadar bisa jadi masalah raksasa. Ayat ini tuh fungsinya lebih kayak cermin, bukan palu untuk menghakimi. Ini bukan soal nyalah-nyalahin, tapi soal mengakui adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan kita dan konsekuensinya. Dan bagian agar mereka kembali itu loh kuncinya, ini adalah undangan lembut untuk bangun, untuk mengubah arah, bukan untuk merasa malu. Sama kayak jejak sampah tadi, ada satu lagi nih rantai yang seringnya nggak kelihatan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, untuk kasus terakhir kita bakal selidiki dampak dari konsumsi energi. Yuk kita pakai kesadaran kita untuk membuat yang tak terlihat ini jadi terlihat. Setiap kali kita nyalain saklar lampu atau naikin suhu AC, kita itu sebenarnya memulai reaksi berantai ini. Dimulai dari energi yang kita pakai, yang berujung pada biaya atau tagihan, yang seringnya menghasilkan emisi, dan akhirnya menciptakan dampak ke lingkungan dan sosial. Memahami rantai ini tuh mengubah tindakan yang tadinya biasa aja, jadi sebuah pilihan yang punya makna. Dan inilah benang merah yang nyambungin semua kasus kita. Ini bukan soal niat jahat, jarang banget. Ini soal kebiasaan yang kita lakukan tanpa sadar. Pemborosan itu seringnya cuma mode autopilot yang berjalan kelamaan. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tapi untuk dengan lembut membangunkan diri kita sendiri. Setelah kita menyelidiki ketiga kasus ini, kita sampai pada satu pencerahan yang penting banget.
Kepedulian yang tulus itu ternyata nggak lahir dari tindakan-tindakan heroik yang besar, tapi justru dari pergeseran kecil yang tenang di dalam kesadaran kita sehari-hari. Disitulah perubahan yang nyata dimulai. Dan kalau kamu cuma bisa bawa satu hal dari obrolan kita hari ini, tolong ingat ini. Kepekaan itu bukan bakat, bukan sesuatu yang kamu punya atau nggak punya. Kepekaan itu adalah sebuah latihan, kayak otot aja. Semakin sering kamu pakai, dengan memperhatikan, dengan bertanya, semakin kuat dia. Ini adalah sebuah skill yang bisa dikembangkan oleh siapa saja, mulai hari ini juga. Sebagai pengingat yang manis dari hubungan ini, yuk kita akhiri dengan sebuah gerakan sederhana, salam daun. Coba lambaikan tangan kamu dengan lembut, kayak daun yang lagi menari di tiup angin. Ini adalah cara nonverbal untuk mengakui koneksi kita dengan alam dan dengan satu sama lain. Sebuah pengingat bahwa kita semua ini bagian dari jaringan kehidupan yang sama. Jadi apa yang bisa kita bawa pulang? Ini bukan soal tekanan untuk jadi aktivis lingkungan yang sempurna. Enggak sama sekali. Ini adalah sebuah undangan untuk jadi sedikit lebih sadar setiap harinya. Karena kesadaran adalah alat yang paling ampuh dan paling mudah diakses yang kita semua miliki untuk menciptakan perubahan. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan saya dalam perjalanan ini.